Kitab, kitab Sakaria bab 7 ayat 1 sampai 14. Untuk saudara-saudari yang baru bergabung, tolong di speakernya di unmute ya, supaya kita bisa mulai acara kita. Baik, mari kita menyiapkan hati batin. Kita mohon Allah Tritunggal membantu kita menyelenggarakan acara kita ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber kehidupan, penuntun, penyelenggara, sumber rahmat dan berkat dalam kehidupan kami. Syukur berlimpah atas segala tuntunan, bimbingan, perlindungan, berkat-berkat-Mu untuk kami semua hingga saat ini. Syukur berlimpah, terima kasih untuk perkenanan-Mu boleh mengumpulkan kami semua di Bible Zoom malam hari ini melalui Zoom ini. Kami serahkan, kami pertaruhkan semua acara kami ini dalam kasih kuasa penyelenggaraan-Mu. Berkati kami semua, baik yang hadir, juga peralatan yang kami gunakan yang membantu kami untuk boleh bertemu di Bible Zoom ini. Kiranya momen berahmat ini menjadi momentum berharga bagi kami untuk boleh mendengarkan tuntunan-Mu, firman-Mu, arahan-arahan-Mu untuk hidup kami, untuk kiprah kami. Segala aral dan rintangan, hambatan yang menghalangi kami dalam proses Zoom ini, kami mohon penyelenggaraan-Mu, perlindungan-Mu, agar biarlah kami semua mengambil hikmah dan kekuatan, kebijaksanaan untuk hidup dan kiprah karya kami. Kami sampaikan ini kepadamu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebab Dikaulah yang kami puji dan sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati batin untuk flow kita ini. Saya akan tampilkan bahan yang saya siapkan. Lalu kemudian nanti ada beberapa saudara-saudari yang membantu kita untuk membaca teksnya, teks yang akan kita dalami. Lalu kemudian nanti kita renungkan bersama. Apakah layar yang saya tampilkan bisa dipantau? Bisa ya? Bisa, Pak Ted. Oke. Bisa. Jelas, Oke, jelas. terima kasih. Jelas, Terima Pak kasih. Ted. Ya, terima kasih. Baik, kita akan dalami sebagaimana bahan yang diberikan oleh pihak LBI, Lembaga Biblika Indonesia, untuk kita renungkan. Kita akan renungkan pekan kedua, itu dari temanya itu pembaruan relasi dengan sesama. Dasar biblisnya itu dari Sakaria bab 7 ayat 1 sampai 14. Tentunya pada tempat pertama kita ucapkan terima kasih untuk tim LBI, Romo Albertus dan Romo Ito Dogo, juga tim yang sudah membantu kita menyiapkan bahan untuk kita. Profesiat dan juga sukses selalu untuk tim. Ya, ini tim LBI sekarang. Saya sengaja tampilkan biar kita juga tahu bahwa ini para Romo, para suster, kelompok-kelompok yang membantu Romo Albertus dan Romo Ito untuk menyiapkan bahan untuk kita.
Baik, di bahan itu yang disiapkan LBI itu ditampilkan di sana. Ya, ditampilkan di sana. Bahan ini sebenarnya bertolak dari apa yang disampaikan oleh mendiang Paus Fransiskus dalam pembukaan tahun jubileum. Dalam khotbahnya itu beliau katakan, saudara dan saudari, inilah jubileum, inilah musim pengharapan. Jubileum memanggil kita untuk melakukan pembaharuan rohani dan berkomitmen pada transformasi dunia kita, sehingga tahun Makan ya, ini Chloe dapat ya. benar-benar Halo. menjadi masa kegembiraan. Loh, Jadi pembaharuan rohani dan transformasi dunia baik secara mental maupun spiritual menjadi kata kunci dalam ajakan Paus di awal tahun jubileum. Karena itu kalau kita mengikuti membaca teks-teks yang disampaikan yang kita dalami selama bulan Kitab Suci Nasional ini sebenarnya mengarahkan kita untuk menggapai tujuan tahun jubileum ini. Saya ikuti juga provisiat dan juga penyampaian ucapan terima kasih dari Menteri Agama tentang bulan Kitab Suci Nasional ini. Mereka dari pihak Kementerian Agama menyampaikan terima kasih karena melalui momen bulan Kitab Suci Nasional ini kita dituntun untuk mendalami sabda Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita, baik pribadi dalam komunitas kita maupun sebagai suatu bangsa. Baik, jadi karena itu sekali lagi tema Bulan Kitab Suci Nasional ini menghantar kita untuk bersama-sama menggali nilai-nilai rohani dari nubuat dua nabi, yaitu Zakaria dan Maliaki. Minggu lalu Pater Lukas sudah membantu kita untuk mendalami pekan pertama. Di minggu ini kita akan mendalami Zakaria bab 7 ayat 1 sampai 14. Itu tema perikopnya ibadah puasa yang baik. Lalu di bawah naungan tema umum untuk pekan kedua ini pembaharuan relasi dengan sesama. Karena itu mari kita mengikuti ulasan ini, lalu nanti kita sharing atau berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang mungkin menjadi bagian permenungan kita. Sebelum kita membaca teks ini, saya memberikan bagian-bagian pokok teks ini sehingga sebentar nanti kita membaca merenungkannya dalam sketsa pokok-pokok ini. Di teks ini kita temukan di bagian awal itu ada seruan umat Yahudi yang mereka sedang di tanah pembuangan, meminta arahan Allah dalam situasi pembuangan yang sedang mereka alami. Kira-kira bagaimana supaya mereka bisa mengalami pembebasan, sukacita, dan bisa kembali ke tanah terjanji. Lalu yang kedua, jawaban Tuhan dan arahan agar mereka bisa kembali dan diselamatkan dari tanah pembuangan. Di teks ini jelas, nanti sebentar Bu Erni, Pak Kris, dan Bro Stephen akan membantu kita untuk membaca teksnya. Jadi ini sketsanya, ini alur teks ini. Yang ketiga, reaksi umat Yahudi terhadap arahan yang disampaikan Tuhan. Memang di teks itu terlihat jelas ya bahwa Tuhan sudah menyampaikan arahannya, tapi ternyata mereka membangkang, mereka tidak mengikuti arahan Tuhan. Sehingga nanti di bagian akhir kita akan lihat di sana sikap Allah terhadap reaksi ketegaran hati umatnya. Jadi apa yang dialami umat Israel setelah tidak mengikuti arahan Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan tidak sayang mereka, tapi mereka yang menjauhkan diri dari arahan Tuhan. Baik, mari kita membaca bersama. Nanti saya tampilkan ke layar, lalu Bu Erni, Bro Stefan, dan Pak Kris secara bergantian akan membacanya. Nanti dimulai dari Bu Erni. Silahkan Bu Erni. Pada tahun keempat, yang keempat, zaman Raja Darius,
datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk Engkau melunakkan putri hak mereka itu. di surgawi. Terus Bu Irni. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Stefan. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Pak Kris, silakan. Firman Tuhan datang kepada Zakaria. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bu Irni. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Stefan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah
itu menjadi tempat yang sunyi, sepi. Baik, terima kasih untuk Bu Erni, Pak Kris, dan Bro Stefan yang sudah membacakan teks. Bapak Ibu Saudara-saudari, para Romo, para Suster, mari kita mendalami teks ini. Nanti kita dalami dalam konteks teks ini, konteksnya dan interkontekstualnya untuk kita di zaman kita ini, di masa kita ini. Saya kembali ke bahan yang disampaikan oleh pihak LBI ya. Di sana ada penghantar yang baik sekali tentang kenapa dua kitab ini yang dipilih, kitab Sakaria dan Maliaki. Nubuat Nabi Sakaria dan Maliaki ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman sesudah pembuangan Babel. Pada zaman Kores, Raja Persia, orang Yahudi di pembuangan Babel diizinkan untuk pulang ke Yehuda. Dalam kondisi yang serba kekurangan sumber daya, mereka dihadapkan pada tantangan untuk membangun kembali Yerusalem dan Yehuda. Termasuk tugas penting yaitu membangun kembali Bait Allah yang sudah lama hancur. Mereka semakin kehilangan semangat untuk membangun kembali Bait Allah karena kesulitan dan tantangan yang tidak mudah dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, Allah mengutus kedua nabi itu dalam periode yang berbeda untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Selain memberi semangat untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah, atau dalam istilah lain pembaharuan kembali Bait Allah yang rusak, kedua nabi itu juga mengajak umat Israel yang pulang dari pembuangan melakukan pembaharuan hidup dan mentalitas mereka. Bukan hanya pembangunan fisik, yaitu Bait Allah yang penting saja, tetapi juga bangunan rohani, yaitu semangat dan mentalitas dalam diri mereka. Inilah latar belakang kenapa teks ini dipilih, dua kitab ini dipilih sebagai bahan acuan untuk bulan Kitab Suci Nasional yang kita renungkan sepanjang bulan September ini, tahun ini. Jadi kita lihat ya fokus-fokusnya ini. Ya, kita lihat teks ini ya. Pertama seruan minta pertolongan dan arahan Tuhan. Tuhan sebenarnya di teks tadi jelas ya. Tuhan memberikan umat Yahudi kan meminta arahan. Bahkan sampai mempertanyakan kenapa kami sudah puasa, kami sudah berupaya untuk mengikuti arahan Tuhan, tapi toh kami masih seperti ini. Lalu kita lihat ya, di firman Tuhan melalui Sakaria ini, di situ kita temukan apa yang kita mau dalami malam ini juga, yaitu Tuhan meminta mereka, yang pertama, laksanakan hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada satu sama lain. Yang kedua, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang-orang asing dan miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini permintaan Tuhan untuk mereka. Ini boleh dibilang tiga golden rules, ya, tiga hukum utama yang harus mereka perhatikan. Apa reaksi umat Israel terhadap amanah Tuhan? Mereka justru membangkang, tidak mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Karena itu, sebagai konsekuensinya, sikap Allah atas respons umat Israel, yaitu kemudian mereka sendiri mengalami bencana, kesuraman hidup, bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi mereka sendiri yang sebenarnya menciptakan suasana itu. Nah, ini sketsa besar yang nanti kita renungkan dalam permenungan kita malam hari ini. Karena itu mari kita melihat teks ini. Sekali lagi saya tidak memberikan satu eksegese atas teks ini. Saya lebih mengarahkan kita untuk mengambil hikmah pesan-pesan inti, terutama tiga golden rules itu, tiga permintaan utama yang disampaikan Tuhan itu untuk konteks kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun untuk kehidupan kita.
Baik, yang pertama mari kita melihat 3 golden rule ini. Yang pertama, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dalam kasih sayang kepada masing-masing. Kalau kita renungkan kembali ke bahan yang diberikan, bahan kitab suci nasional yang diberikan LPI, ini sebenarnya di sini ada hubungannya dengan teks ini juga. Di tahun jubileum inilah musim pengharapan memanggil kita untuk melakukan pembaharuan rohani dan komitmen pada transformasi dunia kita, sehingga tahun ini dapat benar-benar menjadi masa kegembiraan. Pembaharuan rohani dan transformasi dunia, baik secara mental maupun spiritual, menjadi kata kunci dalam ajakan Paus di awal tahun jubileum ini. Dan bertepatan dengan bulan kitab suci nasional ini, kita berproses untuk mengikuti Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita makin percaya, kita menjadikan kitab suci sebagai penuntun warisan rohani, penuntun langkah hidup kita. Karena itu, mari kita sekali lagi merenungkan 3 golden rules ini, 3 amanah Tuhan, karena itu bukan hanya untuk umat Yahudi, tapi untuk kita juga. Laksanakan hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Siapapun dia dan apapun kiprahnya, profesinya, statusnya, faktor keterbatasan dan sisi lahiriah tetap memiliki pengaruh dalam siara kiprah dan siara karya pengabdian. Maka kita butuh kompas. Saya kira kalau kalau kita hubungkan dengan amanah pertama dari Tuhan ini, inilah alasan kenapa kita perlu mensinkronisasi hidup kita, kiprah kita dengan hukum yang benar dan juga kesetiaan, juga kasih sayang yang adalah bukti nyata dari komitmen kita, dari nilai-nilai luhur yang kita imani dan hidupi. Sekali lagi, golden rule pertama ini lebih mengarahkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai kompas penuntun dan juga sabdanya sebagai pengarah hidup kita. Karena ya seperti tadi disampaikan tadi bahwa siapapun dia pasti antara sisi rohani, jasmani, antara sisi spiritual dan sisi duniawi akan terus berkonfrontasi satu sama lain dalam hidup dan kiprah. Saya memilih ini satu foto yang saya dapat dari internet. Baik juga ini menjadi satu inspirasi yang bisa kita renungkan dalam kaitan dengan permintaan Tuhan dan juga di amanah pertama tadi itu. Jadi di foto ini kita bisa melihat di sini ya, ketika ego bertahta dalam diri kita, ini ada gambar harimau yang suka mencakar, ada penyu yang lamban, malas, ada ini kambing ya atau domba nih yang suka tanduk, ular, tipu muslihat dan lain-lain, kodok, banyak ngomongnya, sedikit buatnya. Lalu ini simbol B2 ini apa nih? Malas ya atau apa? Lalu merak, simbol keangkuhan, kesombongan, pamer dan lain-lain. Nah, ketika ego bertakhta, maka Tuhan dikerdilkan. Sebaliknya pada sisi ini kita melihat ya, ketika Kristus yang bertakhta, Tuhan yang bertakhta, maka semangatnya, nilai-nilainya, nilai-nilai Injili, hal-hal yang luhur, roh-rohnya, roh-roh Tuhan akan membimbing kita ke 7 roh, itu akan membimbing kita untuk menjadikan Tuhan bertakhta dan ego kita yang dikerdilkan. Sifat-sifat manusia yang berefek pada kiprah hidup dan karier. Jadi inilah kalau kita kembali hubungkan dengan permintaan Tuhan di bagian pertama tadi, yaitu arahkan hidup seturut jalan-jalan yang benar,
kesetiaan dan juga saling memperhatikan satu sama lain. Kalau kita renungkan, kalau kita genuine, jujur apa adanya, dan coba melihat hidup kita dari gambar ini saja, masing-masing kita baik pribadi maupun bersama, kita langsung bisa menganalisa, langsung bisa menemukan kenapa situasi kaos terjadi atau kenapa situasi damai sejahtera terjadi. Ya, ketika ego mendominasi, maka di situ Tuhan dikerdilkan. Sifat hal-hal duniawi lebih menguasai kita. Sebaliknya, kalau Tuhan dan rohnya dan sabdanya dan arahan-arahannya yang menjadi tahta dalam diri kita, dalam hidup kita, baik pribadi maupun bersama, maka hal-hal sifat-sifat keduniawian akan dipental keluar, lalu kemudian Tuhan yang menuntun kita. Saya kira inilah yang menjadi harapan kenapa Golden Rule pertama itu ditampilkan. Jadi, ini. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Kita umat Katolik di seluruh dunia sebenarnya bersyukur ya, karena kita punya bacaan harian yang membantu kita dari hari ke hari, yang betul kalau diberi ruang dan waktu akan menjadi kekuatan sendiri, menjadi pengarah, menjadi semangat tersendiri dalam hidup kita yang menuntun, menopang, memampukan kita dari waktu ke waktu. Jadi kita bersyukur untuk Ibunda Gereja yang boleh menuntun kita dengan pelbagai macam cara. Juga kita di Indonesia ini setiap tahun bulan September ini dijadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional agar kita menjadikan sabda Tuhan, tuntunan-tuntunannya sebagai penuntun dalam hidup kita. Tentu saja ada banyak hukum yang benar yang diamanatkan Allah. Maka marilah kita fokuskan perhatian kita pada salah satu golden rule yang diajarkan oleh Yesus, yaitu hukum cinta kepada Allah dan kepada sesama. Hukum ini sebagaimana tertulis dalam Matius 22:33 ayat 40. Itu bermula dari pertanyaan seorang Farisi. Setelah Yesus membungkam orang-orang Saduki, lalu orang-orang Farisi ini tampil lalu mau mencobai Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita hubungkan dengan tema kita malam hari ini, pembaruan relasi dengan sesama, saya kira teks ini juga perlu direnungkan untuk mengukur, untuk mengevaluasi, untuk masing-masing kita masuk dalam hati batin untuk melihat sejauh mana kasih saya kepada Tuhan dan sesama, apakah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi dan kekuatan saya, seluruh hidup saya, juga kepada sesama, atau bagaimana? Kalau ditempatkan dalam persentase kira-kira berapa persen? Nah, ini tentunya masing-masing kita yang mengetahui, karena kita yang menjalani hidup kita. Yang kedua yaitu janganlah, golden rule yang kedua yang mau kita renungkan, janganlah menindas janda dan anak yatim piatu, orang asing dan orang miskin. Teks ini sebenarnya menghantar kita tidak hanya fokus pada kelompok-kelompok ini, tapi sebenarnya ini simbolisasi perwakilan dari kaum marginal, kaum kecil dan papa dalam kehidupan sosial yang sering tak diperhitungkan, yang seringkali dilihat sepele, yang seringkali menjadi kaum terpojok, atau juga yang sering
disepelekan dalam hidup sosial. Karena itu ada korelasi erat antara hidup kita dan kebenaran kasih Allah dan perhatian kita kepada sesama. Kalau kita hubungkan hal ini, kedekatan kita dengan Tuhan, entah pribadi maupun secara bersama, akan membantu kita memahami dan mengakui dalam perjalanan siarah, ruang dan waktu, bahwa predikat atribut Allah sebagai pencipta alam, semesta alam termasuk sesama kita. Jadi kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kesadaran ini, pencerahan akan hal ini, keyakinan akan hal ini, pengakuan akan hal ini akan membantu kita untuk melihat satu sama lain. Pengenalan, pemahaman, pengakuan ini akan menghantar kita mengakui kedaulatan Tuhan dan juga menghantar kita mengakui bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang hidup dari kebaikan dan kasih perhatian Tuhan. Bahwa tak bisa dipungkiri dalam perjalanan waktu, mungkin dari segi status, dari ukuran strata sosial dan lain-lain bisa berbeda, tetapi dalam hal hakiki, harkat dan martabat, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Hal ini akan menjadi punya efek tersendiri dalam hidup kita kalau itu menjadi golden rule yang menuntun kita dalam hidup, dalam kiprah, dalam karier. Karena betul sih bahwa sebagai dalam struktur sosial atau di lembaga atau di kantor atau dalam kehidupan bersama, pasti dari segi kepemimpinan, struktur dan lain-lain pasti ada bedanya posisinya. Tetapi kalau golden rule ini kalau dijadikan, maka dia akan menjadi satu benang merah, satu penuntun dari dalam yang melihat bahwa perbedaan posisi, perbedaan bakat dan kemampuan hanyalah variasi dalam hidup untuk kita saling mendukung, saling melengkapi, saling memperhatikan satu sama lain dalam kebersamaan hidup. Kita berkaca dari apa yang di figur-figur dalam sejarah, ya kita semua tahu Mother Teresa, bagaimana kiprah beliau di Kalkuta sekian lamanya bersama orang-orang di tempat kumuh. Jadi bukan soal semata keprihatinan sosialnya, tapi ada satu golden rule dari dalam hati, dari jiwa beliau akan persamaan harkat dan martabat. Hemat saya figur-figur ini atau juga sosok Mandela dalam perjuangan melawan apartheid, atau dua figur yang dalam sejarah kiprah kehidupan kita, mendiang Paus Fransiskus yang selama kiprah karya pengabdiannya sebagai gembala mulai dari Argentina di Buenos Aires sampai kemudian terpilih sebagai Paus, kedekatan beliau dengan kaum marginal itu terlihat jelas satu golden rule yang menuntun beliau dari dalam untuk memperlakukan semua manusia itu sebagai anak-anak Allah yang seharkat dan semartabat. Juga Paus kita yang sekarang ini, saya kira ini mungkin perlu didalami juga, tapi hemat saya kiprah beliau di Peru tentunya untuk kaum marginal, kaum orang-orang di sana, membentuk dia sendiri beliau sendiri dalam hidup dan kiprahnya yang kemudian menjadi the hidden power, yang menjadi kesaksian yang sebelumnya tak terlihat banyak mata, tetapi Tuhan melihat kemuliaan hati beliau-beliau ini, kemudian menghantar mereka dalam jalur perjalanan hidup dan kiprah hingga menggapai apa yang mereka tempati sekarang, termasuk Paus Leo ke-14 ini. Jadi dari sejarah hidup ini kita bisa melihat ya bahwa kalau golden rule itu sungguh pengakuan dan juga upaya untuk menjaga persamaan hak dan martabat itu ada, maka itu akan dengan sendirinya mempengaruhi kita dalam kiprah. Jadi kita terjun ke dunia pelayanan, ke dunia pengabdian, terutama untuk kaum marginal,
bukan semata sebagai pahlawan atau orang yang membantu, tapi di sana kita akan belajar banyak hal. Bahkan pada level tertentu, pada tahap tertentu, pada pengalaman tertentu, kita menemukan bahwa kita juga ditransformasi dalam kebersamaan bersama mereka. Ada banyak pelajaran hidup dan hikmah yang kita temukan dalam kiprah perhatian kita pada kaum marginal, kaum kecil, kaum sederhana. Mungkin awalnya kita datang sebagai pahlawan penolong, tetapi dalam perjalanan kita temukan bahwa kita ditransformasi juga oleh kesaksian hidup mereka. Satu teks yang mengingatkan kita juga kan ini, yaitu kisah Yesus dan perempuan Siro-Fenesia itu. Imannya yang mendalam, yang luar biasa, membuat Yesus kagum bahwa bahkan Yesus sendiri iman sebesar ini belum pernah saya temukan. Itu di teksnya kita bisa lihat di Markus bab 7 ayat 24 sampai 30 itu. Jadi izinkan saya mengatakan ini, betul dalam kiprah bersama kaum kecil, kaum sederhana, mungkin awalnya kita datang sebagai pahlawan dengan, izinkan saya memakai superpower kita atau kelebihan kita atau kebisaan kita. Tetapi dalam perjalanan kita akan menemukan begitu banyak hal yang kita temukan dalam hidup mereka. Mungkin keprihatinan kita, perhatian kita hanya sesaat atau ya secara berkala, tapi merekalah yang menjalani hidup mereka. Merekalah yang berjuang untuk menghidupi mereka 24/7, 24 jam. Gitu. Saya teringat ketika masih di Manila waktu studi, kemudian waktu pulang dari kampus itu saya naik jeepney. Jeepney itu angkutan umum di kota Manila. Lalu di salah satu persimpangan lampu merah, itu pas lampu merah lalu mobil kami harus berhenti. Lalu kemudian saya lihat beberapa anak jalanan di situ. Saya spontan karena di tas saya ada beberapa buah relaksa. Saya ambil lalu saya buang ke anak-anak itu, anak-anak jalanan yang di pinggir jalan itu. Lalu mereka spontan saling rebut relaksa yang bonbon yang saya buang itu. Lalu kemudian ada satu yang paling gede, yang paling besar dari mereka datang lalu secara paksa, secara ya kasar boleh bilang, mengambil relaksa itu dari tangan-tangan mereka. Saya dalam hati lah, ini apa ya, kasar sekali, kurang ajar sekali, karena kalau dia tidak dapat ya sudahlah. Tapi kemudian saya dikagetkan, ternyata dia setelah mengambil relaksa itu dari tangan-tangan mereka, kemudian dia membuka lalu menggigit lalu membagi perbagian-perbagian sampai mereka semua dapat, sehingga yang tadinya yang tidak dapat akhirnya semua dapat. Dan di situ saya, ternyata di kalangan mereka punya leadernya juga, punya solidaritas tersendiri, punya kepekaan tersendiri. Ego mereka bahkan dikerdilkan demi kebersamaan. Jadi apa ya, yang saya mau katakan di sini, kesulitan hidup, tantangan, dan juga situasi-situasi yang menuntut perjuangan itu menciptakan satu rasa solidaritas tersendiri, kebersamaan tersendiri dalam hidup dan kiprah kebersamaan. Dan di situ keberadaan kita bersama mereka, di situ kita belajar banyak hal juga bersama mereka. Dan kita temukan banyak hal mulia, bahkan nilai-nilai Injili, nilai-nilai luhur yang mereka hidupi tanpa di broadcasting sana-sini, tapi mereka hayati dalam kebersamaan mereka. Saya teringat kata-kata Nelson Mandela, sebagai suatu bangsa, kita memiliki kewajiban untuk membawa cahaya hidup kesejahteraan ke dalam hidup kaum kecil. Mereka adalah harta milik istimewa kita. Mereka menampilkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. They deserve the happiness life can offer. Ya, mereka sungguh menampilkan apa itu kesahajaan hidup sebagai manusia dalam kebersamaan. Jadi mungkin saya terlalu nadanya ekstrim,
dalam hal ini. Saya hanya mau bahasakan bahwa dalam kalangan kaum marginal pun mereka punya spiritualitas tersendiri, mereka punya nilai-nilai tersendiri dalam kebersamaan hidup mereka. Kalau kita lihat teks-teks di Injil itu ada banyak sekali kisah tentang para janda, tentang orang-orang kecil yang kemudian itu. Lalu di situ juga kita dibantu untuk melihat bahwa selama ini kita terperangkap dalam miskin, kecil, kaum marginal itu adalah mereka yang miskin harta. Tak selamanya. Kisah Sakeus itu sebenarnya membawa pencerahan untuk kita. Bahwa mungkin dia secara harta, secara posisi, power, kekuasaan, ya dia punya ini. Dia bukan orang tak punya, dia punya. Tapi mungkin secara spiritual, secara psikologi, secara batinia, dia orang berkekurangan. Makanya dia sangat tersentuh ketika Tuhan uh, mengunjungi dia dan juga Tuhan mendekatkan diri padanya dan menghantar dia sampai dia spontan menyampaikan kegembiraan dan sukacitanya. Bahkan sebagian dari harta milik pun akan aku serahkan. Itu ketika orang menemukan sukacita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, maka roh akan menggerakkan untuk turut berbagi kasih. Kasih Tuhan yang kita alami dari waktu ke waktu sepanjang siara hidup kita, dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar, membuat kita semakin mengamini Allah sebagai sumber hidup dan sumber kasih bagi kita. Kalau kita sungguh merenungkan hal ini, ini butuh kepekaan tersendiri, butuh mata hati dan telinga hati yang menangkap kehadiran Tuhan, karya-karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kepekaan, kemampuan ini akan menghantar kita untuk melihat bahwa sebenarnya kita hidup dari kelimpahan kasih Tuhan. Maka iman akan Allah serta kasih Allah yang kita alami mengobarkan hati, jiwa, budi, dan kekuatan kita untuk turut berbagi kasih perhatian kepada sesama, bukan karena terpaksa, bukan demi popularitas atau embel-embel yang lain, atau ada udang di balik batu, melainkan semata-mata untuk berbagi kasih dengan tulus, secara genuine. Itu biasanya ini bisa diukur dari konsistensi dalam perjalanan waktu. Ada yang panas-panas tai ayam, tapi di situ juga bisa terbaca bahwa itu semangat sesaat. Tapi figur-figur seperti dalam sejarah yang saya tampilkan tadi, Mother Teresa, Paus Fransiskus, juga yang kita kenal dalam kehidupan kita, itu konsistensi mereka itu bisa menjadi bahan pelajaran. Kalau roh kasih yang genuine, roh kasih yang sesungguhnya kalau sudah menjadi bagian dalam hidup kita, kalau orang yang penuh hidupnya sungguh menempatkan Tuhan sebagai sumber kasih, sebagai sumber kehidupan, sumber kasih dan juga rahmat-rahmat yang didapatkan, itu pasti biasanya dengan spontan akan menggerakkan kita untuk turut berbuat tindakan kasih kepada sesama. Atau kita sedikit ke versi Ekaristi Kudus, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu bukan semata mengikuti amanah Tuhan atau permintaan ibunda gereja, tidak. Roh Tuhan, roh kasih Tuhan yang sudah berkobar dalam hati kita akan menggerakkan kita untuk menghayati hal-hal itu secara spontan, tanpa kepentingan apapun, tapi demi berbagi kasih, demi kesejahteraan bersama, bonum commune. Ya, saya tampilkan karena ini di kebiasaan-kebiasaan kita ada baksos Natal, Paskah dan lain-lain. Maka ini juga hadir di forum ini juga ada banyak sekali yang berkiprah dalam dunia pelayanan kasih, ada baik perorangan maupun kelompok, baik komunitas maupun sebagai lembaga. Ini juga bahan-bahan ini menjadi penyegar, menjadi ya boleh dibilang apresiasi tersendiri untuk kita
dalam kiprah kita, menjadi peneguh, pengarah. Sekali lagi bukan untuk prouding, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk tapi lihat ketika kita sungguh mendedikasikan hidup, sungguh memberi ruang dan waktu dalam hidup kita untuk sesama, untuk menjadi bentara kasih Tuhan, pada waktunya akan kita dapatkan rahmat-Nya untuk kita. Karena itu kita beranjak ke hal yang ketiga, ketika golden rule pertama dan kedua sudah menjadi bagian hidup kita, biasanya tidak ada lagi rancangan kejahatan dalam hati. Karena yang kita fokuskan adalah bagaimana melakukan tindakan kasih, menjadikan hidup kita itu menjadi cahaya, menjadi berkat, menjadi bentara kasih untuk sesama. Jadi yang sisi ini sudah dikerdilkan dan ini akan lebih kuat. Sekali lagi, kita bukan malaikat, kita bukan santo-santa, kita masih berjuang dengan segala kerohanian dan kejasmanian kita, tetapi semakin dekat dengan Tuhan dan sabdanya dijadikan penuntun langkah hidup, kita akan dituntun dalam hal ini, dan bahkan pada titik tertentu kita menemukan bahwa Tuhan yang sungguh berkarya dalam hidup saya dan saya hanyalah alatnya. Gitu. Kita bahkan melihat dan memaknai hidup kita dan kiprah karya kita sebagai panggilan Allah untuk turut menjadi bentara kasih-Nya kepada sesama melalui profesi dan kiprah pengabdian yang kita jalani sebagai sarana membagikan kuasa kasih Allah kepada sesama, sebagai sarana membagikan berjuang bersama untuk mengupayakan kesejahteraan bersama, bonum commune. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, figur-figur yang tampil secara global, nasional, lokal, figur-figur yang sungguh menunjukkan konsistensi, itu kita bisa rasakan, kita bisa melihat roh ini ada dalam diri mereka. Jadi egonya sudah dikerdilkan, tapi hati yang luhur, yang mulia untuk kepentingan banyak orang biasanya lebih mendominasi, lebih menguasai mereka, sehingga hidup mereka sudah hidup untuk sesama, hidup untuk orang lain, hidup untuk Tuhan, atau dalam ungkapan Santo Ignatius de Loyola, ad maiorem de gloriam, demi kemuliaan Tuhan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Ada satu lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Ini lagu yang cukup populer di antara kita. Hemat saya, lagu ini menghantar kita pada tema ini juga, pembaruan relasi dengan sesama yang bermula dari kedekatan, kedalaman kita dalam relasi dengan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya kira banyak orang, banyak pihak, banyak komunitas, juga kita yang hadir malam hari ini di sini, mendapatkan peneguhan, jalan-jalan pencerahan seperti ini, cara-cara Tuhan menyapa kita melalui sarana-sarana seperti ini untuk semakin memperteguh komitmen kita dalam kiprah pengabdian, dalam kesetiaan kita kepada Allah, dan kiprah kita, pengabdian kita kepada sesama. Dan mindset ini akan menuntun kita, menggerakkan kita untuk turun ke lapangan kiprah pengabdian secara real. Ya, tadi ada gambar kodok ya, di gambar itu ketika ego masih kuat, ngomongnya banyak, idenya banyak, tapi salah satu tolok ukur yaitu di kiprah real. Ya, ngomong perlu, kata-kata perlu, rencana sana, ide perlu, tetapi yang itu mesti berbuah real, mesti nyata. Kalau tidak ya mungkin tong kosong nyaring bunyinya. Dan sekaligus mencari mindset ini, hidup adalah satu anugerah, hidup adalah sebuah perutusan, hidup adalah sebuah panggilan, akan membantu kita untuk mencari ruang dan waktu
guna menimba kekuatan dan arahan dari terang kasih Tuhan, karena kita bukan lagi hidup dari kemampuan kita sendiri, tapi dari kuasa kasih Allah. Sekali lagi, mungkin ini hanya kata-kata hiburatif, tetapi hati, jiwa, pribadi-pribadi yang sungguh berkiprah dalam ranah ini, dalam semangat kasih kekuatan Tuhan, kata-kata ini akan punya sapaan tersendiri, akan punya peneguhan tersendiri. Nanti sebentar kita sharing ya, supaya kita bisa ini. Dengan demikian, keprihatinan dan perhatian kita kepada kaum kecil akan terjadi secara tulus dari hati terdalam, dan konsistensi dalam perjalanan hidup, bukan semangat sesaat. Kalau kita pertama-tama memiliki kedekatan yang mendalam dengan Allah sumber kasih, karena kedekatan dengan Allah memampukan kita memahami siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup dari kasih Allah. Dan roh kasih Allah akan mempengaruhi, menggerakkan kita dari dalam jiwa, hati, budi, dan kekuatan kita untuk membagikan rahmat kasih Tuhan yang telah kita terima alami dalam hidup kita kepada sesama, bukan karena terpaksa, sekali lagi, bukan pula demi kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi mengalir dari sukacita hati yang kita telah rasakan, yang sukacita hati kita yang telah merasakan kasih Tuhan dan mau berbagi dengan penuh sukacita kepada sesama. Ruang dan waktu di hadirat Tuhan, entah secara pribadi maupun dalam tim, dalam komunitas atau dalam lembaga, akan membantu kita melihat arah kiprah hidup kita sesuai visi misi Allah atau tidak, sembari menata haluan kiprah seturut rancangan kehendak Allah dan penuntun-penuntun umum menuju tujuan sejati. Sekali lagi, saya sengaja menampilkan lagu ini, kata-kata lagu ini, karena ini sudah menjadi sapaan Tuhan tersendiri dalam hidup kita, dalam khususnya di konteks Indonesia ini, biarlah menjadi pengingat. Sehingga tema kita malam hari ini, pembaruan relasi dengan sesama, bermula dari pembaruan relasi kita dengan Tuhan, kejernihan, ketulusan, keikhlasan, kemurnian hati kita dalam relasi dengan Tuhan akan dengan sendirinya mempengaruhi kita dalam relasi, dalam kiprah, dalam pengabdian kepada sesama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekarang sesinya mari kita mungkin tanya jawab atau mau berbagi kasih, silahkan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin saya sedikit membias dari bahan teks atau ini, tapi fokus saya biarlah kita menimba kekuatan dari sabda Tuhan, pencerahannya, lalu kemudian menginspirasi kita untuk merenungkan hidup kita. Itu yang bisa saya bagikan di permenungan kita malam hari ini. Sekarang waktu terbuka untuk kita, ada yang mau sharing, ada yang mau tambah bahan, ada yang mau cerita, silahkan. Selamat malam Romo. Ya, malam juga Pak Wen ya. Saya Hilarius Owen, saya termasuk anggota Legio Maria, di mana Legio Maria itu diajarkan untuk saling merangkul dalam kasih, seperti mengunjungi orang sakit. Ya. Owen sudah melaksanakan dalam tindakan kasih yang nyata, bahwa Tuhan Yesus itu hadir melalui mereka yang menderita. Amin. Maka kita harus menunjukkan, kita harus melaksanakan tindakan kasih dalam tindakan nyata. Seperti itu, Romo. Ya, terima kasih Pak Owen untuk afirmasinya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi menjadi lebih ke arah bahan yang bisa membantu kita untuk merenung ke dalam, baik pribadi maupun dalam tim kita, dalam keluarga, karena sudah pasti setiap kita akan berupaya dengan cara kita menghidupi sabda Tuhan, berupaya untuk membagikan rahmat kasih Tuhan kepada sesama. Jadi terima kasih untuk kiprah yang luar biasa bersama Legio Maria, di timnya, di
lingkungannya di tempatnya Pak Owen. Profesiat. Terima kasih. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau bahan. Boleh, nanti saya bisa bagikan bahannya. Mungkin juga diposting di YouTube-nya Sumur Yakub sehingga bisa dinonton ulang. Tapi yang mau dapatkan ke Japri saya bisa kirim juga. Nanti tolong WA saya, email, atau juga nanti saya kirim via WA. Baik, silahkan. Mungkin ada yang mau cerita, ada yang mau berbagi pengalaman, silahkan. Karena ini sudah dari yang hadir malam ini orang-orang yang betul pelaku firman Tuhan, firman kasih ini. Ini Amin. pelaksana Pak Kristianto, baik Pak Kristianto. dari Malaka maupun sampai Medan, Ya, dari Mari, paling Romo. utara maupun oke, silakan. Pak Ya, Kristianto Resen. Pak Kristianto, Saya- silakan saya Pak mau- Kristianto. Ya, silakan. Saya melihat dari kalimat di ayat 12-nya Romo yang saya tanyakan apakah ini salah terjemahan atau gimana. Ketika Allah menegur orang Israel dan orang Israel tetap dengan sikap dia yang membangkang dari Tuhan, Allah menegur mereka dengan berkata di ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti intan. Lah, intan ini kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia. Mengapa dikatakan seperti intan, Romo? Mengapa tidak dikatakan seperti batu atau seperti besi atau seperti yang lainnya? Apakah ini salah terjemahan atau gimana gitu, Romo? Di ayat 12. Ayat 12 ya. Kalau di teks yang tadi kita tampilkan itu batu amril. Kalau yang saya kurang tahu kitab suci yang dipakai Pak Kris, karena di yang teks kita tampilkan tadi saya tampilkan Kalau ya. di kitab suci yang biasa, Romo, seperti Ya. juga yang di teksnya Ini yang di teksnya itu mereka Iya. membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan. Oke, yang itu. Ya, bahwa apapun ungkapannya, tapi sebenarnya poinnya di sini jelas. Sekali lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa saya bukan arahnya ke eksegese teks ya, karena tentunya ini membutuhkan pengetahuan tersendiri. Tapi dari teks ini kan kita bisa lihat ya, kata-kata itu menjadi simbolisasi dari situasi batin, situasi yang diekspresikan umat Yahudi terhadap amanah Tuhan. Jadi mau pakai kepala batu atau mau berhati baja atau mau itu mungkin ekspresinya bisa beda, tapi mau membahasakan kedegilan hati umat Yahudi terhadap amanah Tuhan. Jadi mungkin saya fokus di situ sehingga kemudian saya tidak dipersalahkan bahwa wah Romo John itu salah eksegesenya gitu. Saya fokus di saya ya lebih ke pemaknaan spiritual. Jadi apapun ungkapannya itu sudah pasti akan membahasakan kedegilan hati umat Israel yang membangkang. Kira-kira itu Pak Kris Ya, baik. jawaban Terima saya. kasih, Romo. Ya, terima kasih. Pak Tadi ada yang Nurbali, Pak Ya, Yakobus Nurbali Resen. Pak Yakobus Nurbali, silakan. Ya, selamat malam Romo. Saya dari Jakarta. Ya, paroki mana nih? Boleh tahu paroki mana nih? Di Paroki Santo Matius Bintaro. Bintaro ya, oke ya, silakan. Ya, silakan. Pertama saya itu kok saya dapat japri dari Romo ini, saya nyimpen nomornya kapan gitu. Terus yang kedua, berarti karya Tuhan. yang kedua, apakah penjelasan per BSKN ini tiap hari Jumat ada? Iya, betul. Kita upayakan. Sebenarnya malam ini Romo Paulus Koko yang pimpinan Provinsial SVD Brasil Selatan, cuman beliau WA saya tadi di awal saya sudah jelaskan. Mereka lagi meeting zona. Brasil itu kan luas, jadi beliau katakan saya
sedikit ambil waktu untuk istirahat sehingga mungkin next time. Mudah-mudahan minggu depan Uskup Vitus yang sudah menjanjikan, mudah-mudahan beliau punya waktu untuk kita. Itu. Ya. Soalnya kan pertemuan keempat itu saya yang mimpin untuk BSKN ini. Gitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Nanti Jumat sebelum pertemuan saya bisa dapat sharing dari inilah penjelasan biar Ya. menguatkan Boleh. saya, biar saya juga untuk menyampaikan ke warga lingkungan juga yang lebih mantap Ya. lah. Terima kasih Baik. itu, Rob. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Memang saya baca bahan yang diberikan LBI itu, di situ ada satu statement yang bagus dari pihak LBI, bahwa apa yang kami sampaikan ini membantu kita untuk selain metode yang disampaikan ini, tapi juga menemukan cara-cara, intinya yaitu bagaimana pesan-pesan sabda Tuhan ini bisa diambil hikmah dan pesannya dan dikontekstualisasi sesuai seturut situasi dan ya sikon yang kita sedang alami. Karena sudah pasti lain padang, lain belalang. Nah, kontekstualisasi dari teks itu yang kemudian akan menjadi penuntun kita. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya, salam. Ibu Bu Bernadette, Bernadette, silakan. Ya, Ibu Bu Bernadette, silakan. Bu Bernadette. Malam Romo, malam Malam teman-teman juga. semua. Ya, saya Ayu panggilannya dari Bekasi, Romo. Ya. Paroki mana nih? Arnoldus apa Galaksi? Atau Galaksi. ya Galaksi Bartolomeus ya. Oke. Iya, Ya Romo. silakan. Begini Romo, puji Tuhan ada grup doa bersama. Nah, suatu saat saya prihatin dengan teman saya yang terkena kanker payudara. Lalu saya tawarkan dia, ayo gabung dalam grup doa kami. Itu tujuannya adalah untuk menghibur dia supaya dia juga ada kesibukan karena situasi sakitnya ini membuat dia cepat capek dan dia tidak bisa kerja. Lalu dia tolak saya, dia bilang nggak ada kuota. Nah, lalu saya berinisiatif untuk membelikan dia kuota dan puji Tuhan kalau Tuhan kehendaki tiap bulan saya akan transfer ke dia. Tapi saya minta tolong ke dia, ayo gabung ke grup doa gitu. Menurut Romo ini grup doanya tiap hari Romo by video call. Menurut Romo, apakah saya dosa ya Romo ya? Seolah-olah saya memberikan bantuan kepada dia dengan syarat gitu, supaya dia masuk grup doa, bisa ikut doa bersama. Sebab kalau saya tidak minta ke dia seperti itu, saya pikir apa dia mau gitu. Saya memberikan bantuan 100.000 setiap bulan untuk kuotanya dia, tapi dengan catatan tertentu, yaitu supaya dia ikut dalam grup doa kami gitu. Bagaimana menurut Romo? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan. Ya. Saya kira apa yang Bu Bernadette sampaikan ini kan lebih kepada pertimbangan batin ya, semacam doudes gitu, beri untuk terima. Tapi satu hal mulia yang saya lihat kalau ini kisahnya, maka sebenarnya lebih kepada kemuliaan keluhuran niat baik dari ibu untuk menghantar dia dalam situasi itu supaya paling kurang ada ruang juga, ada waktu juga, ada hal juga yang bisa membantu dia. Who knows? Dari jalan yang Ibu sampaikan, terus antusiasmenya dia, kemudian menjadi penghiburan, menjadi peneguhan, bahkan bisa saja menjadi jalan keselamatan untuk dia. Kan kalau kita sedikit kembali ke Injil, orang lumpuh yang kemudian orang sampai bongkar atap itu kan bukan dari dia, itu dari orang lain, ya kan? Sampai mereka nekat bongkar atapnya.
yang kemudian teks itu kita pakai di Ekaristi Kudus. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi inisiatif itu datang dari orang lain gitu. Di sini saya lebih melihat ini niat baik ibu untuk membantu dia, bahwa pikiran-pikiran seperti itu bisa juga membantu kita untuk mengklirkan, menjernihkan, mengarahkan niat kita itu. Biasanya itu menjadi hal-hal baik juga untuk direnungkan, kemana kompas saya, kemana arah saya. Dan kalau kita realistik sama dunia kiprah pelayanan, hal-hal ini juga akan selalu muncul. Makanya tadi amanah pertama itu sebenarnya ketika kita mengarahkan pandangan kita, mendekatkan diri pada Tuhan, nanti dia dengan sendirinya akan mengarahkan kita, entah melalui kata hati batin, hati nurani, maupun sabdanya, sapaan sabdanya, atau dalam forum-forum tertentu, jalan-jalan tertentu, dia bisa menyapa kita untuk menuntun kita makin masuk dalam jalannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Soal saya kira kalau bilang dosa juga ya bukan dosa. Saya ingat Romo Koko ya, kalau yang saudara-saudari ikuti pelayanan online-nya Romo Koko, itu beliau selalu meluangkan waktu khususnya untuk orang-orang muda ya, yang awalnya di kalangan kita saja, tapi kalau saya lihat sekarang itu bukan hanya untuk kalangan kita, itu sudah terbuka. Itu jadi bermula dari satu niat untuk membantu orang-orang muda, ternyata Tuhan membuka jalan makin lebar, memanggil makin banyak orang untuk mengikuti programnya Romo Koko itu. Jadi suara-suara itu yang muncul dalam batin biarlah menjadi pengarah, menjadi penguji, pemurni komitmen, niat dan komitmen. Kira-kira itu jawaban saya untuk Bu Bernadette. Terima kasih. Apresiasi untuk apa yang sudah Bu Bernadette lakukan bersama. Oke, Pak Hudianto ya. Oh Pak, ini Romo ya, Romo Agustino ya. Ya, selamat malam. Ya, Pak Hudianto, maaf. Pak Hudianto silakan. Oh ya, selamat malam Romo. John Ya, Mas malam Nino. juga. Saya sangat tertarik dengan paparan Romo, Ya, khususnya menyangkut 3 golden rule. ya, Dalam pengertian 3 in 1 ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. ya, ya, Namun betul. butir yang pertama Hmm, terkait dengan tegakkan hukum, khususnya hukum kasih, hmm, ini lebih saya ingin mengkaitkan dengan bacaan Zakaria, khususnya menyangkut yang pertama firman Tuhan, bahwa apakah yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh, atau tadi dijelaskan oleh Romo bahwa perlu adanya kita mengukur diri untuk introspeksi, apakah kita ya sudah dengan benar-benar sungguh-sungguh, atau istilah lain, apakah kita beribadat dengan sejati. Nah, dalam konteks mengukur ini, saya pernah mengikuti YouTube di mana Paus Leo XIV untuk mengukur sejauh mana apa yang kita lakukan itu seturut kehendak Bapa di surga, ada 3. Yaitu yang pertama, apakah kita sejauh mana kita hubungan dengan Tuhan itu transaksional atau tidak. Kita mengimani Yesus itu karena kita mendapat berkat atau akan mendapat berkat, sehingga kita mengimaninya. Bila demikian, maka kita masih pada posisi hubungan transaksional. Dan yang kedua, iman kita itu diperoleh dari warisan
atau kata orang lain, atau memang dirinya sendiri pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sering tadi juga disampaikan oleh Romo, sering kita terjebak dengan sadar atau tidak, itu manfaat ganda. Saya melakukan pelayanan, saya berbagi, tetapi di pihak lain, walaupun tidak terucap, tapi hati kita masih diselimuti dengan pamrih, harapan, atau citra. Nah, dalam konteks ini, saya mencoba untuk menggarisbawahi dan ingin mencoba mempraktekannya, yaitu dari Paus Fransiskus. Manakala kamu berbagi kepada orang miskin, orang atau LTMD, tersingkir dan teraniaya, tatap matanya dan pegang tangannya. Nah, atas dasar pemahaman, penghayatan untuk berbagi demikian, maka sebagai bentuk sharing, yang tadi oleh Romo Mother Teresa itu tidak bisa disangka lagi, atau Santo Santa yang lain juga demikian. Namun dalam keseharian dan saat ini masih berlangsung, barangkali bisa menoleh, meluangkan waktu, melihat YouTube-nya Sinau Urip atau YouTube-nya Purnomo. Saya mencoba menghayatinya dengan melihat YouTube tersebut, karena apa yang dilakukan itu sebagaimana yang menjadi anjuran Bapak Paus Fransiskus. Karena kedua YouTube itu, yaitu Sinau Urip dan Purnomo Belajar Baik, dia konsentrasi menangani orang ODGJ ya, atau orang hilang ingatan, orang musafir, orang telantar, orang yang hidup di bawah jembatan, dan seterusnya. Saya untuk mampu untuk menghayatinya dengan belajar dari dua YouTube ini dalam bentuk sharing aja, Romo. Matur nuwun, Romo, segendalu. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin komen singkat saya, apa yang Pak Hudianto sampaikan ini, tindakan apa saja pasti ada motivasinya, ada motif di balik itu. Dalam perjalanan waktu, nanti hati batin kita sendiri yang menjadi penguji kemurnian motivasi kita, arah kompas kita kemana, kiblat kita kemana. Biasanya kalau kita secara apa adanya, ambil ruang dan waktu untuk merenung apa yang telah kita jalani, kiprah-kiprah, akan dengan sendirinya menghantar kita untuk melihat, merenungkan hal-hal ini. Makanya tadi di bahan tadi itu saya tulis di situ, dengan adanya ruang dan waktu untuk berada di hadirat Tuhan, Tuhan yang menjadi pengarah hidup, menjadi titik awal dan titik tujuh hidup kita, akan dengan sendirinya mengarahkan kita, dan secara apa adanya kita akan melihat hal itu. Karena tak bisa dipungkiri, sisi rohani, sisi jasmani itu akan terus berkonfrontasi satu sama lain. Tapi dengan adanya momentum-momentum, ruang-ruang, sarana-sarana, hal-hal yang menghantar kita untuk merenung, termasuk bulan kitab suci nasional seperti ini, atau forum-forum yang menghantar kita untuk merenungkan hidup dan kiprah kita, akan dengan sendirinya menjadi pengingat, pengarah, peneguh. Biasanya kalau kita on the way sejalan Tuhan, itu akan menjadi afirmasi, menjadi sukacita tersendiri dari dalam batin. Sebaliknya kalau kita tidak on the way, itu nanti dengan sendirinya akan menjadi autokoreksi, menjadi pengingat, menjadi mengoreksi kita dari dalam hati batin.
Karena itu kalau itu ada maka bersyukur karena berarti nuraninya masih bekerja, nuraninya masih dalam ranah tuntunan yang seyogianya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mengomentari apa yang Pak Hudianto sampaikan. Sebenarnya ini ada kaitan juga dengan pertanyaan Ibu Bernadette tadi tentang niat. Apakah ini saya doudes ya memberi untuk menerima. Nanti dengan sendirinya kita akan diuji itu. Kadang-kadang kita butuh dan tentang hal ini tak bisa dipastikan bahwa hari ini bisa saja kiprah saya baik sekali, tapi belum tentu besok, belum tentu lusa. Maka ini hidup adalah sebuah proses belajar, hidup adalah sebuah proses pembaharuan, hidup adalah sebuah proses bersiara bersama Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kerapuhan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hudianto. Romo Agustino ya. Romo Agustino ya. Ya, selamat Oke. Ini Oke. saya Agus. Saya dari Ya, Brasil. nanti ya Pak, karena Romo Agustino sudah lebih dulu. Silakan. Maaf ya, saya hanya mau profisiat untuk kelompok ini. Saya lihat di sini 165 tadi partisipannya itu. Bagus sekali Ya, besarnya. ya. Saya dari Brasil. Kami di Brasil sini juga ada bulan kitab suci tahunan. Ya. Kami pakai itu surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Ya. Tapi sedikit komentar tentang tadi yang terjemahan tentang batu itu. Ya. Yang tadi Pak siapa itu yang bilang batu Pak indah, Kris. kan? Ya, batu Pak indah. Kris. Ya, saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Portugis di sini kitab suci. Memang juga batu yang sangat berharga. Kemungkinan ini sebuah kritik untuk pemimpin Yahudi yang mencari kekayaan. Hati mereka hanya bergerak untuk mencari kekayaan, tetapi tidak memperhatikan orang miskin, dan itu membuat menyebabkan pembuangan di Babel itu, mungkin karena hati para pemimpinnya yang rakus dengan kekayaan tetapi tidak memperhatikan umat yang larat. Itu juga banyak yang kritik tentang kehidupan para pemimpin Yahudi sebelum pembuangan di Babel itu. Jadi mereka melihat pembuangan di Babel itu merupakan sebuah hukuman dari Allah karena para pemimpin serta mereka yang menjadi termasuk pemimpin politik, pemimpin agama, mereka hanya memperhatikan kekayaannya sendiri, tetapi tidak memperhatikan umat yang melarat. Karena itu mereka dibuang atau mereka menjadi lemah. Mungkin sedikit komentar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Romo untuk pencerahannya. Lalu juga mungkin bisa 1-2 menit ya, Romo cerita tentang pelayanan di Brasil. Romo sudah berapa tahun di Brasil ini? Oh iya, saya sudah 27 tahun di Brasil. Puji Tuhan, luar biasa. Umat sekalian, inilah putra Indonesia yang berkarya di Brasil, Amerika Latin sudah 27 tahun. Angkatan 98. Jadi kan di sini ada pusat studi kitab sucinya. Jadi Romo sendiri berkarya di paroki atau di lembaga mana? Ya, saya di seminari untuk frater-frater, dampingi frater-frater, tetapi saya juga kerja di kitab suci, bagian kitab suci. Jadi untuk Bible Center. Ya, Bible Center ya. Kami punya. Berapa banyak Romo Indonesia yang ada di Brasil sekarang? Pastornya. Ya. Kalau jumlah semua jadi pastor SVD, suster, lalu ini pastor-pastor dari kongregasi lain, mungkin hampir 100. Kita banyak sekali di sini. Wow, jadi Indonesia mengirim sekian banyak misionaris ke Brasil. Kita puji Tuhan untuk hal ini. Ya, terima kasih Romo Agustino. Selamat, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Romo, saya Romo. Tadi Pak Kris
Ya, Iya. Pak Kris Haryadi, silakan Pak Kris Haryadi. Ya. Maaf tadi, ya, silakan. Iya. Selamat malam Romo. Ya, malam juga. Boleh Ya. dibuka videonya? Oh ya boleh, bentar Romo. Ya, ya. Biar kita interaktif lah. Iya. Ya. Mana nih? Bentar Romo. Oke. Tapi kalau ini agak Susah ya. alami kesulitan nggak apa. Ya, Bentar. langsung saja. Tidak apa-apa. Ya, jadi gini Romo, Ya. bahwa setiap orang tadi dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Ya, kesempatan bisa berbuat baik kepada orang lain. Bisa membantu kepada orang lain. Dan tentunya sebelum membantu pada orang lain, tentu kita membantu pada keluarga kita. Agar keluarga kita juga senantiasa selalu diberikan rahmat yang baik. Sehingga keluarga kita bisa mencerminkan lingkungan yang ada di lingkungan kita. Terutama lingkungan RT, lingkungan RW. Jadi bisa melihat bahwa orang Katolik itu dikatakan rukun. Orang Katolik itu selalu berbuat baik dan sebagainya. Dan malam hari ini Romo, tadi saya mendengar dari Bu Bernadette yang sedang membantu orang yang sakit payudara. Kebetulan Romo, saya aktif di multi level marketing. PT-nya adalah Shuanghor dari Taiwan. Kebetulan produknya salah satunya adalah Ganoderma. Ganoderma itu adalah lingsi yang bisa menyembuhkan segalanya. Nah, oleh karena itu, luar biasa pada malam hari ini kami bertemu dengan Ibu Bernadette. Silakan Ibu Bernadette menghubungi HP saya. Sehingga nanti akan saya berikan modul-modul apa saja yang membantu menyembuhkan ibu yang sakit payudara. Kalau boleh dicatat Romo, bisa Bu Bernadette, nomor HP saya 0877 818 19344. Ya, nanti Pak Kris WA ke nomor saya ya, supaya Romo. saya teruskan ke ya. Terima kasih untuk gerakan hatinya, boleh mau membantu teman Bu Bernadette juga. Oke, terima kasih untuk hati mulia ini. Ya, terima kasih Romo. Oke. Kita menuju Pak ini Romo apa Pak ini Benediktus Agung nih? Romo ya? Bukan, saya umat biasa. Terima Romo, kasih. selamat malam. Selamat malam. Oke. Jadi Ya, silakan Pak Benediktus. saya hanya sedikit cerita hubungannya dengan tadi sikap terhadap orang asing sama hidup ini adalah kesempatan. Ya. Jadi dan ini juga menurut saya menjadi kekurangan kita sebagai warga Katolik gitu ya, Romo. Jadi ada satu pengalaman beberapa tahun lalu itu kita sekeluarga di gereja duduk di barisan paling belakang. Terus di ujung sisi luar itu ada seorang bapak-bapak tua sekitar umur mungkin 65-an gitu ya. Dia diam, kaku, bahasa tubuh dan gerak-geriknya yang menurut pengalaman kita yang ada isu-isu rasis waktu itu jadi agak curiga juga sebenarnya. Dan pada waktu mau terima komuni, Bapak itu saya persilahkan, namanya Pak Ruslan, akhirnya kita kenalan, namanya Pak Ruslan. Pak Ruslan saya perkenalkan, silakan Pak, karena dia pada ujung sisi luar. Terus Pak Ruslan ini bilang, oh saya tidak komuni Pak. Kaget saya. Oh yaudah, kita akhirnya satu keluarga komuni. Betapa kagetnya lagi, begitu ada pemberkatan anak, Pak Ruslan ini ikut antrian minta berkat dari Romo. Setelah minta berkat, akhirnya setelah misa, pemberkatan terakhir, saya memperkenalkan diri.
dengan Pak Ruslan ini, dan yang sangat terkejut sekali bahwa dia amazed atau sangat apa ya, euforia. Beliau berterima kasih, Pak, terima kasih. Selama saya ke gereja ini, saya belum pernah sekali disapa. Saya terasa disiram air panas, Romo. Oke Pak, kalau boleh tahu Bapak dari mana? Saya bilang. Saya dari gereja, dia dari gereja sebelah. Intinya saya lupa gereja yang mana, tapi dia dari gereja sebelah. Oh, oke Pak, kita ngobrol di luar. Akhirnya saya ngobrol di luar. Antusias sekali dia dengan gereja Katolik, dan akhirnya kita janjian, saya mengunjungi rumahnya, dan sangat terkejut sekali ternyata Pak Ruslan ini sudah 2 tahun. Jadi saya paroki Cibinong asalnya, Romo, di PKKC. Ya, jadi beliau ini sudah 2 tahun terakhir ke gereja Cibinong, dan selama itu tidak pernah ada yang menyapa. Jadi balik ke materi Romo tadi dan slide yang menunjukkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Betapa saya sangat beruntung waktu itu, atau mungkin saya juga dijamah oleh kuasa Roh Kudus bahwa saya harus menyapa. Dan akhirnya sampai Pak Ruslan ini dibaptis, memang. Sampai sekarang kita berhubungan baik, dan dia antusias sekali sampai sekarang. Saya pernah lihat beliau ikut tugas parkir. Jadi yang mau saya sebarkan bahwa kita sebagai orang Katolik, terutama setelah masa-masa pandemi ini, kehilangan saling menyapa setelah misa. Kita sibuk setelah misa, akhirnya keluar dengan satu lingkungan pun, menurut saya nggak ada saling menyapa. Ya sudah, saya ya sudah bubar gitu. Jadi apakah ada, atau dari Romo atau dari para pejabat-pejabat gereja gitu ya, yang aware tentang hal ini gitu, Romo. Satu itu. Terus kedua, yang kedua pengalaman satu lagi, saya diajak teman sekolah, teman SMA untuk memberi penjelasan kepada anaknya. Jadi anaknya ini nggak tahu gimana ceritanya, dia ikut retret di Malang. Karena itu karismatik, dia WA ke ibunya. Ibu, aku mau pulang aja, ini kayaknya aliran sesat. Nah, betapa terkejutnya saya mendengar ekspresi si anak ini SMA, Romo. SMA, dan saya dipanggil ibunya karena saya sering komunikasi sama ibunya. Dia tahu saya sering pelayanan juga. Akhirnya, tolong terangkan tentang karismatik. Akhirnya saya terangkan sebisa saya bahwa ini memang satu aliran gereja, satu ini kegiatan gereja Katolik, dan ini juga resmi. Saya ceritakan sejarahnya, bagaimana ini muncul, bagaimana ini ada di Indonesia, sampai dengan kenapa kiblatnya seperti itu. Saya ceritakan sebisa saya. Akhirnya, oh ada ya persekutuan doa seperti itu. Nah, satu kegelisahan saya lagi, Romo. Jadi beberapa kegiatan gereja ini kok dari Romo paroki atau Romo sendiri yang waktu misa itu tidak pernah mengumumkan atau mengajak, atau di pengumuman gereja yang di akhir itu loh, Romo. Jadi kegiatan doa umat ini berjalan sendiri-sendiri, PDKK jalan sendiri, terus ini Legio Maria jalan sendiri. Jadi tidak ada perekrutan, tidak ada pengenalan terhadap kaum muda, seperti yang Romo bilang tadi, pelayanan untuk kaum muda. Nah, ini kayaknya gap antara kita dengan kaum muda ini udah agak jauh, Romo. Kira-kira itu yang
yang bisa saya sharing dan saya sampaikan menjadi salah satu keprihatinan saya juga sih. Kira-kira itu, Baik, Romo. Bapak Ibu. baik. Terima kasih Pak Benediktus untuk input-inputnya. Memang tentunya lain padang, lain belalang ya, tiap paroki, tiap tempat, tiap keuskupan dengan situasi dan keprihatinan, fokus-fokus pelayanan. Bagus juga suara-suara begini akan menjadi perhatian untuk diperhatikan juga. Jadi terima kasih untuk inputnya. Ayo, kita menuju Dr. Iren, silakan. Selamat malam Romo John, selamat malam Selamat para malam pastor. Dr. Iren dan Dr. Lukas. Baik, terima kasih Romo. Silakan. Saya politik untuk ikut berbicara juga karena sesungguhnya tema ini adalah tema basic ya, dasar sebagai murid Yesus. Mau nggak mau, karena hakikat baptis adalah misi. Hakikat baptis adalah hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi menjadi terang dan garam bagi sesama, gitu ya. Jadi hidup bukan dari luar untuk ke dalam, tetapi aku ada di dalam untuk keluar, gitu kan ya. Karena pada hakikatnya misi adalah berarti meninggalkan, pergi, melepas segala sesuatu, keluar dari dinding sendiri, memecah dinding keegoisan, dan yang memenjarakan kita ke dalam keakuan atau keegoisan. Jadi pembaharuan relasi terhadap sesama di tema BKSN nasional yang kedua ini, itu sebetulnya adalah ketika kita dipanggil dan kita siap menjadi murid Yesus, dan saat itu juga kita mengalami ongoing formation, bertumbuh karena pengajaran, karena juga hidup dalam kitab suci dan ekaristi, tradisi, ya tentunya setelah itu kita menerima perutusan. Nah, perutusan berarti kita memperbaiki relasi dengan sesama, karena hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri. Jadi hidup dimensi sosialnya itu harus ada ya. Nah, ini yang memang perlu terus didengungkan dan disuarakan di antara umat Katolik. Oleh karenanya tadi di awal juga saya sudah mengajak, jika ada yang tergerak hati ingin mengenal siapakah jati diri Katolik itu ikutlah kursus misiologi. Jadilah misionaris awam yang cukup penting, berjabatan, bergandengan tangan bersama-sama, melakukan misi gereja bersama dengan para hierarki. Jadi tidak hanya domain dari para kaum berjubah untuk melakukan misi, awam bisa ikut terlibat. Ya, jadi ya mungkin ini juga mengingatkan saya atas panggilan Napaktilas KBKK nanti yang ke-25 tahun, gerakan misionaris awam yang ada di Indonesia, ya, yang pergi berjumpa dengan sesama yang hidupnya menderita, terutama di daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terlupakan. Ya, kalau kita nyaman di Jakarta, why not? Kita keluar dari kandang, pergi ke suatu tempat untuk berjumpa dan melihat bagaimana saudari kita jauh tertinggal. Apa yang kita bisa buat untuk mereka? Sekecil apapun sangat berharga. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iren untuk afirmasi bahan dan juga ajakan untuk terus berkiprah, berbagi kasih kepada sesama yang Dr. Iren dan Dr. Lukas sendiri dan teman-teman di KBKK juga berbagai komunitas pelayanan sudah terbukti dalam perjalanan waktu KBKK tahun ini 25 tahun ya. Jadi profesiat sekaligus apresiasi yang luar biasa untuk kiprah Ibu sekalian. Baik, hadir kita karena dibatasi waktu. Di akhir kata ini, kebetulan yang hadir saat ini, betul di layar itu 160-an, tapi sebenarnya ini ada dari berbagai latar belakang kiprah karya pelayanan, kasih, baik secara pribadi, komunitas maupun lembaga. Maka izinkan saya di akhir permenungan kita di bawah tema pembaruan relasi dengan sesama, izinkan saya tidak berlebihan mewakili semua yang mengalami kasih dan perhatian saudara-saudari sekalian. Terima kasih Profesiat dan
Tentunya ini menjadi satu testimoni, satu semangat tersendiri yang menjadi ajakan alamiah bagi saudara-saudari yang lain untuk turut menaruh kasih perhatian yang sudah pasti akan bermula dari kedalaman kedekatan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi Provisiat, saya tidak bisa sebut satu persatu, nanti di Japri ya. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya dari Malaysia, Iya. Romo. Oh, Malaysia juga ada ternyata. Dari Luar Timor Leste biasa. tadi saya lihat, dari Jerman juga ada tadi, dari Belanda ada tadi. Saya ini kita 7 layar ini di layar lebar saya ada 7 layar ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi peneguh akan semua karya mulia yang selama ini baik secara pribadi maupun bersama kita upayakan. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan agar kiranya rahmat Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk menjadi bentara-bentara kasih-Nya. Karena itu mari sekali lagi terima kasih dan mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati batin, memohon rahmat dan berkat. Izinkan saya juga mendoakan saudara-saudari yang selama ini berkiprah dan masih terus berkiprah menjadi bentara-bentara kasih. Kita mohon rahmat Tuhan untuk terus memampukan kita. Biarlah roh kasih Tuhan yang menjadi sumber andalan kita. Mari kita memohon rahmat dan berkat Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami puji, kami andalkan, karena Dikaulah sumber kekuatan pengarah kompas kehidupan kami. Syukur berlimpah untuk momen berahmat malam hari ini melalui Bible Zoom pekan kedua ini. Dikau dengan caramu menyapa hati batin kami masing-masing, meneguhkan kami, menginspirasi kami, mengapresiasi kami atas hal-hal yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan seluruh hidup, karya kiprah pengabdian kami ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu. Tuhan mampukan kami agar kami yang hina dina ini Tuhan terus pakai sebagai murid dan rasul bentara kasih-Mu bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kebahagiaan kami semua. Siapa kami ya Tuhan kalau tanpa bantuan-Mu? Terima kasih tuntunan-Mu, lindungi serta berkati kami semua, terutama yang hadir malam hari ini dan yang mengikuti acara ini secara online. Berkati kami, berkati saudara-saudari kami yang dengan caranya menaruh perhatian untuk kehidupan sesama, mampukan dan berkati mereka dengan berkat surgawi dan duniawi, rohani dan jasmani dengan rahmat-Mu yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Romo. memberkati. Ya, ini terima kasih ya. Yang dari Terima kasih, Pastor John. Anda, Malaysia, juga dari Semuanya. Colombia, terima kasih. Ya, Salam dari Rius, Filipina, Romo. Ulu, terima kasih. Pak Haryadi, terima kasih. Ya, Pak Domingus, Palangkaraya ya, terima kasih. Salam dari Sumba. Oh ya, Terima Pak kasih Romo Vincent, terima John. kasih. Selamat malam. Pak Rusmanto, Irianto, ya, terima kasih. Terima kasih Romo John. Adrianus, ya, Doanya dan oh ya, berkatnya. Pak Lesius, terima kasih. Bu Lucia Siregar, terima kasih. Bu Mega, wow, hadir juga ya. Tangerang, oke. Bu Isma, terima kasih. Pak Hudianto, terima kasih ya. Banyak Pacar dari pencerahannya. Kupang. Ya, oh terima kasih. Bu Raini, salam untuk Jenderal Jacob juga. Bu Volena Emilia, terima kasih. Oh, Ya, Malaysia terima ya. kasih juga Romo. Ya, Ini dari Profesor ya. Malaysia. Profesor No. Volena ya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Bye. Bu Dr. Din, selamat malam. Ada Oma juga ya, Dr. Din. Oma, selamat malam. Oke. Oke, Pak Kris, terima kasih. Bu Herni, Bro Stefan, terima kasih ya sudah membantu. Kak Ulu, terima kasih sudah hadir. Ya, Pak Gaspar, terima kasih. Bu Yulita, Mia, terima kasih sudah hadir. Padre Wilfred, misionaris Sumba. Oke, Pak Dirman,
Terima kasih. Sore tadi angkat tangan juga ya, hanya ada beberapa sehingga saya tidak sempat beri waktu. Pak Dirman. Oh ya, Pak Poli, terima kasih. Frater Harjon, terima kasih. Bro Kansas, terima kasih. Bu Liane, Bu Justina, gimana kabar? Semarang ya? Solo, Romo. Solo, ya. Gimana Iya. kabar? Dekat Solor itu. Oh, Solo, bukan Solor. Dekat Jawa Tengah. Solor. Lembata. Ya, iya, Dari Bu Maria Priana, dari terima Kupang. kasih. Ya, terima Oke, terima kasih. kasih. Selamat Ya, malam, Romo. terima kasih. Ya, Pak Edi, terima kasih. Pak Bu Eti Susilowati, terima kasih. Pak Gunawan, Nani, Taringan Ruteng, Komunitas Labuan Bajo, Ruteng, terima kasih. Ya, Bu Justina, terima kasih. Pak Silvester, ya. Bu Asna, terima kasih. Pak Basuki, terima kasih. Oli Yani, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Veronica Dwi, terima kasih. Bu Nelly, terima kasih. Pak Namaken Sembiring, terima kasih. Suster Agustin, terima kasih. Marwa, Burjita KH, terima kasih. Bu Atik, Bu Atik Servas ada juga ya. Bunda, malam, salam ke Kupang. Ya, mana lagi nih? Ya, terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk tim co-host dan host yang menyediakan Yusum untuk kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kita semua. Tuhan memberkati. Silahkan. Ya, terima kasih Romo. ya, Pak Brian, terima kasih. Ya, oke, silakan close.